beralih ke informasi lain, pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami 4 kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter. Kenapa ya di Indonesia ini sering sekali terjadi bencana alam? Dari yang aku tahu, negara-negara lain tidak sesering di Indonesia loh. Pasti ada penjelasannya. Ya udah deh, aku cari di YouTube aja. Di sebuah pulau tropis yang terkenal akan keindahan alamnya yang mempesona. Pulau tersebut dikelilingi oleh pantai yang terkenal akan keindahan pasir putihnya dan juga keindahan pemandangan pegunungan yang memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang dapat memanjakan mata yang melihatnya. Namun pada hari itu berbeda dari hari-hari sebelumnya, di mana suasana mulai terasa berbeda. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat dahsyat atau yang dikenal dengan gempa bumi. Bagaimana bisa ya terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan magma dari dalam gunung berapi aktif yang ada pada pulau tersebut. Beberapa saat setelah gempa, disusul dengan terjadinya letusan gunung berapi, yaitu keluarnya magma dari dalam gunung. Magma yang keluar dari dalam gunung ini disebut dengan aliran lava. Aliran lava ini memiliki kecepatan yang lambat dengan suhu 700 sampai 1200 derajat Celcius. Dengan kecepatan yang lambat ini manusia dapat menghindarinya. Akan tetapi, aliran lava ini dapat membakar pepohonan di wilayah tersebut. Hal ini diakibatkan oleh aliran lava yang panas termasuk ke dalam energi panas bumi. Sementara pepohonan di hutan memiliki karakteristik yang mudah terbakar, sehingga terjadinya kebakaran yang menyebabkan hutan menjadi gundul. Selain kebakaran hutan, dapat lainnya ialah penduduk menjadi hilang rumah, keluarga, serta harta benda lainnya. 2 hari telah berlalu semenjak bencana gunung meletus terjadi di pulau ini. Tiba-tiba terjadi hujan yang sangat lebat. Nah, perlu kita ketahui bahwa hujan dapat terjadi karena beberapa proses. Bagaimana hujan bisa turun ke bumi ya? Yang pertama, ini disebut dengan proses evaporasi atau menguapnya air di permukaan bumi dengan bantuan sinar matahari. Kemudian proses yang kedua ini disebut dengan proses kondensasi. Uap air ini akan membentuk partikel es dan partikel es akan berubah menjadi awan. Semakin banyaknya partikel es akan membuat awan semakin berat dan berwarna hitam. Serta proses yang terakhir ini disebut dengan proses presipitasi atau jatuhnya titik-titik air di permukaan bumi. Nah, hujan di pulau ini terjadi selama 3 hari berturut-turut, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor. Tanah longsor? Nah, tanah longsor itu sendiri terjadi dikarenakan hutan yang gundul. Dan kita ketahui bahwa hutan di pulau ini gundul dikarenakan terjadinya kebakaran hutan akibat dari meletusnya gunung berapi di pulau ini. Sementara, peran dari pohon ini adalah menyerap air, sehingga dengan tidak adanya pohon akan menyebabkan air dengan mudah mengikis tanah dan terjadilah bencana tanah longsor. Semenjak bencana alam yang menimpa pulau tersebut, kehidupan penduduk telah berjalan sebagaimana mestinya. Penduduk mulai memperbaiki permukiman dan juga fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam sebelumnya. Wisatawan pun mulai kembali berdatangan. Akan tetapi, pada malam harinya, tiba-tiba kembali terjadi gempa bumi. Sehingga penduduk mulai merasa khawatir dan bersiap untuk meninggalkan permukimannya. Untungnya, penduduk telah mendapat kabar bahwa pusat gempa berada di dasar laut, yang disebabkan oleh adanya pergeseran dua lempeng bumi atau yang sering disebut dengan gempa tektonik. Air laut mulai surut, burung mulai terbang menjauhi laut, di mana hal tersebut merupakan petanda bahwa akan terjadinya tsunami. Benar saja, tidak menunggu lama, tiba-tiba ombak besar yang mencapai ketinggian 30 meter mulai menghantam pesisir pantai dan juga menelantarkan permukiman penduduk. Korban jiwa pada bencana kali ini tidak sebanyak bencana alam sebelumnya, dikarenakan penduduk masih membutuh waktu untuk menyelamatkan diri dan juga sebelumnya pemerintah telah mengedukasi penduduk terkait hal apa yang harus dilakukan apabila kembali terjadi bencana alam. Dikarenakan penduduk masih membutuh waktu untuk
menandakan diri dan juga Jadi setelah aku nonton video di YouTube tadi, aku jadi tahu nih, kenapa Indonesia itu sering terjadi bencana alam. Dikarenakan wilayah Indonesia itu berada di wilayah cincin api dan berada di antara pertemuan dua lempeng dunia. Makanya nih, penduduk Indonesia itu harus tahu banget tentang tanda-tanda bencana alam itu terjadi agar meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Terima kasih.